Tuh kan jadi overthinking kan semuanya. Guys, mirisnya saat ini lagi marak kasus penyiksaan anak di daycare. Sebenarnya mereka niat kerja nggak ya? Atau jangan-jangan prosedur perizinan untuk punya daycare ini terlalu gampang? Sampai-sampai bisa ada kasus kayak gini guys. Hello everyone, welcome back to Media Project. Seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi viral di media sosial. Guys, kali ini kita kembali membahas kekejaman di balik sebuah daycare. Lagi dan lagi kasus seperti ini terulang guys. Penganiayaan, penyiksaan anak di daycare semakin gencar diperbincangkan di masyarakat. Dan pastinya hal ini membuat para parents itu jadi overthinking guys. Kalau mau nitipin anaknya di daycare, itu pasti mereka harus mikir 2 kali dulu. Tapi kasihan juga loh kalau misalnya ada daycare yang memang kerjanya itu bener, nggak ada masalah, itu kasihan kena imbasnya guys dari daycare yang kayak gini nih. Jadinya memungkinkan orang tua itu khawatir juga untuk menitipkan anaknya, walaupun itu daycare sebenarnya baik-baik aja. Tapi karena maraknya kasus seperti ini jadinya kena imbas. Di samping itu juga nitipin anak di daycare itu nggak secara cuma-cuma atau gratis ya guys. Tapi kok masih aja ada kasus yang kayak gini ya, heran banget aku. Emang sih ngurus anak itu perlu kewarasan yang tinggi dan harus sabar banget gitu ya. Emang susah guys, apalagi ngurus toddler kan. Dan yang menjadi pertanyaan di sini, kenapa masih bisa buka daycare padahal kewarasannya itu tidak terjamin? Maksudnya kayak kesabarannya kan setipis tisu. Ya kenapa ngide buka daycare gitu loh. Kejadian seperti ini kembali terjadi di Pekanbaru. Ngebayanginnya aja udah sedih banget guys. Ini aduh, nyeritainnya itu sakit banget rasanya. Kalian bayangin aja anak balita diikat, nggak dikasih makan dari pagi sampai sore, terus dicubit, digigit, no way. Udah kacau parah sih ini. Sebenarnya izin membuat daycare ini terlalu gampang ya? Apa nggak ada tes psikologinya? Kita coba cari tahu dulu informasi lengkapnya seperti apa ya. Jadi dilansir dari serambinews.com, Winda Febrina, pemilik penitipan anak Early Step Daycare di Pekanbaru, ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan balita pada Sabtu 10 Agustus 2024. Selain pemilik, Satreskrim Polresta Pekanbaru juga menetapkan seorang pengasuh daycare di Pekanbaru, Dina Bardiana. Tersangka Dina sendiri adalah pengasuh di daycare Early Step Learning Center Pekanbaru. Penetapan tersangka setelah polisi gelar perkara dan langsung ditahan di Polresta Pekanbaru. Kasus ini terjadi pada Mei 2024. Dalam video yang beredar saat itu, pelaku menaikkan korban ke atas kursi dan menyiksanya dengan menutup mulut korban dengan lakban. Kasus ini terungkap setelah penganiayaan tersebut direkam secara diam-diam oleh pengasuh daycare lainnya. Ia mengatakan sudah 7 bulan terakhir menitipkan anaknya di daycare tersebut dengan membayar uang pangkal 3 juta, kata ibu korban, Ayah, Kamis 8 Agustus 2024. Selain itu, setiap bulan Ayah membayar uang 1,3 juta per bulan untuk biaya termasuk untuk catering makan siang. Namun Ayah malah menerima penganiayaan, seperti diikat kakinya di baby chair, mulut dilakban, hingga tak diberi makan dari pagi sampai sore. Bahkan Ayah pernah mendapati ada seperti bekas gigitan dan cubitan pada tubuh anaknya beberapa bulan lalu, sehingga saat divisum bekas tersebut sudah hilang. Wah, jadi gitu informasinya guys. Parah banget ya, pantesan aja lama gak ketahuan karena pas disiksa itu mulut anak-anaknya itu pada dilakban, jadi gak bisa teriak kesakitan. Kalian bayangin gak itu sekejam apa? Udah kesel banget deh aku. Dan tentunya berita ini meresahkan masyarakat, sehingga banyak banget warganet yang ikut menanggapi, bahkan sampai ribuan yang ikut memberikan tanggapan tentang berita ini guys. Kita coba lihat beberapa tanggapan dari warganet. Ini aku lansir dari akun Instagramnya lambe_turah ya, tentang postingannya berita penganiayaan daycare di Pekanbaru. Ini dari akunnya icut.harliansyah. Harusnya bikin daycare itu izinnya dibikin susah, macam mendirikan sekolah. Pengajarnya juga harus yang kompeten, kayak kalau mau jadi guru SMA gitu. Background sertifikasi, tes psikologi dan lain-lain harus wajib banget. Bener banget guys, psikologi itu penting banget ya. Jadi biar kelihatan ini kewarasannya terjamin atau enggak untuk ngurus anak-anak gitu kan. Oke, kita next dari akunnya @witjian_. Gak ada orang yang sayang sama anak kita selain ibunya sendiri. Tuh kan jadi overthinking kan semuanya. Dari akunnya Sakura Mayumi 44. Please ya kalian para orang tua, memang gak semua daycare seperti ini, tapi kalau bisa jangan titipkan anak kalian ke daycare. Kita gak tahu seperti apa di dalam sana, karena orang-orang mudah banget bikin tempat-tempat kayak gini.
Izinnya juga gampang banget dan orang-orang di dalamnya apakah udah lolos uji psikologi. Kalau masih ada orang yang bisa dipercaya, entah itu saudara atau kerabat, sebaiknya dititipkan di sana. Wah, ini kayaknya udah trust issue banget ya sama daycare. Kan jadinya daycare yang gak bermasalah kena imbas juga ya. Tapi memang sih guys, apalagi khususnya buat para parents yang sibuk bekerja dan jauh dari kerabatnya, pastinya daycare itu juga menjadi salah satu solusi ya. Cuman memang harus selektif banget, harus ditelusuri seluk-beluk dari daycare itu guys. Kalau yang di Pekanbaru ini denger-denger sih katanya belum punya perizinan operasional gitu guys. Coba kita lihat dulu ya kebenarannya seperti apa. Jadi dilansir dari riauaktual.com, tempat penitipan anak Early Steps Daycare di Pekanbaru ternyata tidak memiliki izin operasional. Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPP Pusat LPAI, Seto Mulyadi, yang akrab disapa Kak Seto. Saat berada di Pekanbaru pada Kamis 8 Agustus 2024, Kak Seto mendesak Polresta Pekanbaru untuk mengusut tuntas kasus ini. Tuh kan bener tidak memiliki izin operasional. Jadi please hati-hati dan selektif banget ya kalau mau nyari daycare untuk buah hati. Cari yang memang benar-benar terjamin dan ada izinnya gitu. Ini ilegal ini ternyata. Tapi kok bisa ya guys, tanpa izin operasional itu bisa beroperasi? Itu gimana ceritanya dah? Kalau menurut pendapat kalian gimana? Coba tuliskan di kolom komentar karena aku mau tahu juga sudut pandang kalian seperti apa guys. By the way, gitu dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Media Project. And jangan lupa untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan berita terupdate dari Media Project. Thank you so much for watching and see you next video. Bye bye.